Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Ignasia dengan NIM 1810951008. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan untuk tugas 3 dari mata kuliah Etika Profesi kelas A, itu tentang kejahatan teknologi informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Baharudin MT. Nah, untuk definisi kejahatan teknologi informasi sendiri itu adalah kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu ataupun menyerang hak milik orang lain. Sebagai contohnya, itu adalah mengakses komputer yang tidak sah, pencurian informasi, carding, cyber squatting, type squatting, hijacking, dan data forgery, dan masih banyak kejahatan-kejahatan di bidang teknologi informasi lainnya. Kemudian, bagaimana terjadinya kejahatan teknologi informasi ini? Biasanya untuk motif yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi ini melakukan beberapa modus, yaitu yang pertama itu unauthorized access. Definisinya merupakan kejahatan yang terjadi bila seorang memasuki suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contohnya itu adalah probing dan port scanning. Kemudian yang kedua adalah illegal content. Itu merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan informasi yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah penyebaran video pornografi ataupun gambarnya. Yang ketiga adalah penyebaran virus secara disengaja. Pada umumnya penyebaran virus dilakukan melalui email. Seringkali orang yang sistem email virus tidak menyadari bahkan mengirim virus tersebut ke tempat lain melalui virusnya. Kemudian yang keempat adalah data forgery. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data dokumen penting seperti yang dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Kemudian kita perlu mengkaji hukum pada Undang-Undang ITE terkait kejahatan IT ini. Di sini ada beberapa kejahatan di bidang teknologi informasi. Yang pertama itu adalah phishing. Phishing ini merupakan suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan upaya mencuri akun target. Dan yang melakukan kejahatan phishing ini akan dikenakan pasal sebagai berikut. Yang pertama itu pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 451 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan diatur pula dalam KUHP pasal 282 itu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian ada pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan
dalam transaksi elektroniknya. Kemudian yang ketiga itu pasal Undang-Undang ITE tahun pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008. Itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi atau kita sebut sebagai cyber stalking. Ancaman pidana pasal 45 ayat 3, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian kejahatan kedua adalah carding. Carding itu berbelanja menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal dan biasanya dilakukan dengan mencuri data di internet. Dan yang melakukan carding ini akan dikenakan sanksi, yaitu ada 2 pasal di sini. Yang pertama itu pasal 31 ayat 1 yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Kemudian ada pasal 31 ayat 2 yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi dan transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penggantian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Kemudian kejahatan yang ketiga adalah deface, yaitu teknik mengganti atau mengisipkan file pada suatu server. Hal tersebut diatur pada pasal 30 dan pasal 46 mengenai hukum yang akan diterima jika melakukan kejahatan ini. Berikut adalah isi dari pasal tersebut. Pada pasal 30 berisikan yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, ataupun mencoba sistem pengaman atau disebut cracking, hacking, illegal access. Kemudian ada pasal 46. Yang pertama, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana masuk dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian kedua, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana masuk dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian ketiga, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana yang masuk dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak sebanyak 800 juta rupiah. Kemudian pada dunia kejahatan teknologi informasi kita kenal dua istilah, itu hacker dan juga cracker. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa beda antara hacker dan juga cracker. Pertama, kita lihat dulu dari definisi dari hacker dan juga crackernya. Untuk definisi dari hacker, beberapa orang mungkin berpikir
bahwa hacker adalah seorang yang hobinya meretas, menyusup, bahkan merusak suatu sistem komputer. Namun pada kenyataannya, hacker diartikan sebagai seorang yang menyusup dan juga meretas saja, tidak sampai merusak. Hacker merupakan seorang yang memiliki kelebihan dalam mengulik komputer dan juga jaringan komputer, sehingga hacker cenderung dengan orang yang hanya penasaran untuk menyusup ke dalam satu sistem komputer. Kemudian ada cracker. Cracker adalah orang yang bukan hanya ingin menyusup ataupun meretas saja. Cracker diartikan dengan seorang yang memiliki kecenderungan untuk merusak sistem ataupun jaringan komputer yang sudah dia retas. Jadi cracker lebih memiliki niat negatif jika dibandingkan dengan hacker. Dan tak jarang para hacker yang doyan untuk mencomot berbagai informasi rahasia untuk kepentingan yang tidak baik dan juga kepentingan pribadinya. Kemudian perbedaannya yaitu di tingkatan antara hacker dan juga cracker. Di hacker mengingat hacker adalah seorang yang lebih mengarah pada peretasan untuk tujuan yang positif, maka beberapa orang sepakat bahwa hacker memiliki tingkatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan cracker. Selain itu juga hacker dianggap lebih pintar dan bijak. Hal ini dikarenakan hacker dianggap memiliki kemampuan yang hebat dalam menangani sistem keamanan komputer. Mereka akan terus meretas dan mengasah kemampuannya dengan tujuan yang positif. Kemudian untuk cracker, berbeda dengan cracker yang dianggap memiliki tingkatan lebih rendah jika dibandingkan dengan hacker. Memang tak jarang cracker memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang sistem komputer. Namun sayangnya kemampuan ini tidak diimbangi dengan hal-hal yang positif. Misalnya saja, cracker lebih suka untuk merusak dan juga mengambil informasi atau software yang bukan wewenangnya. Maka dari itulah cracker dianggap memiliki tingkat yang rendah dari hacker. Namun tak dapat dipungkiri, beberapa cracker mampu untuk menciptakan sebuah software ataupun tools baru. Kemudian perbedaan pandangan terhadap keamanan komputer. Untuk hacker dinilai memiliki pandangan yang baik jika dihadapkan dengan suatu permasalahan mengenai keamanan komputer. Mereka cenderung mengembalikan sistem seperti semula dan tidak berusaha untuk merusaknya. Justru mereka meretas untuk memperbaiki sistem keamanan sebuah komputer yang sedang rusak. Sedangkan cracker berusaha untuk memperbaiki sistem keamanan komputer, maka berbeda dengan pandangan para cracker. Mereka justru cenderung ingin meretas dan merusak sistem keamanan komputer yang ada. Aksi cracker terbilang ilegal, jadi cracker akan melakukan segala cara untuk merusak, akan tak segan untuk mencuri ragam informasi dari sistem komputer. Cracker tidak akan mengembalikan sistem keamanan komputer yang telah rusak. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kejahatan yang terjadi pada dunia teknologi informasi. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.